Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 26 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan memperbarui segala sesuatu dalam diri Putramu terkasih, Raja Semesta Alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tanpa henti memuji-muji Engkau. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam ini, mengajak kita untuk merefleksikan dua hal. Yang pertama, kemaharajaan Yesus sebagai Raja semesta alam menggambarkan Raja yang penuh kasih, Raja yang peduli terhadap umatnya. Raja ini digambarkan sebagai seorang gembala. Hal ini tampak dalam bacaan yang pertama, di mana Nabi Yehezkiel melukiskan seorang gembala yang peduli, mau mencari mereka yang hilang, yang tersesat akan dibawa pulang, yang luka akan dibalut, yang sakit akan dikuatkan, dan tetap melindungi mereka yang kuat. Artinya, Raja di sini adalah Raja yang sangat memperhatikan kawanannya, sangat mengasihi mereka yang dipercayakan kepadanya. Hal yang kedua, yang patut dijadikan dalam permenungan kita hari ini adalah kasih seorang raja yang digambarkan seperti seorang gembala yang peduli terhadap kawanannya ini, memberikan konsekuensi berupa ajakan untuk mencontoh dan meneladannya. Caranya adalah dengan mengasihi sesama. Kasih terhadap sesama ini menjadi penting karena amal kasih ini semacam menjadi bekal yang akan ditagih pada hari penghakiman nanti. Saudari-saudaraku yang terkasih, sesama yang dikasih itu tidak lain adalah manifestasi dari Allah sendiri. Sehingga mengasihi sesama berarti mengasihi Allah. Hal ini dikatakan dengan jelas dalam bacaan Injil yang kita dengar bersama. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebaliknya, apabila mengabaikan sesama yang membutuhkan, berarti kita mengabaikan Allah sendiri yang hadir dalam diri sesama kita. Karena sang raja itu berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka lalu saya ingat akan refleksi Ibu Teresa atau Mother Teresa. Bahwa Mother Teresa melihat sesamanya itu adalah Yesus. Engkau adalah Yesus bagiku. Dan ini tentunya mau mengajak kita semua untuk mencintai sesama kita. Karena sesama kita itu adalah wujud kehadiran Allah dalam diri sesama. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam merayakan Yesus Kristus, Raja semesta alam ini, kita semua diingatkan untuk senantiasa mengasihi sesama kita, untuk peduli terhadap sesama kita, karena kepedulian kita terhadap sesama kita itu adalah kepedulian kita terhadap Allah sendiri. Mari kita wujudkan dalam hidup kita, mulai dari keluarga, komunitas, dan dimanapun kita berada. Terpuji
Raja Kristus mulia selamanya, tanpa batas kasih-Nya rela menderita. Penyelamat dunia, teladan pencinta, terpuji Raja Kristus mulia selamanya. Terpuji Raja Kristus mulia selamanya. Dalam cinta kasih-Nya satu dengan kita, sakramen yang mulia menghidupkan kita. Terpuji Raja Kristus mulia selamanya. Terpuji Raja Kristus mulia selamanya. Gembala yang utama, penjaga yang setia, tidak sampai hati domba sesat mati. Terpuji Raja Kristus mulia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa, dan Maha Mengasihi kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kembali kami boleh ada di pagi hari ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 4-5. Tertulis demikian. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, suku Mohamedan di wilayah Arab, Suriah dan Afrika Utara
mempunyai satu hidangan makanan yang terkenal sebagai makanan terbesar di dunia. Nama makanannya adalah camel turducken, atau diterjemahkan dalam bahasa kita dengan unta sumbat. Unta sumbat ini disajikan dalam posisi utuh, tapi bagian dalamnya sudah mengandung isian berbagai daging. Cara pembuatan unta sumbat ini diawali dengan sebuah telur yang dimasukkan ke dalam ikan, kemudian ikan itu dimasukkan ke dalam ayam, lalu ayam dimasukkan ke dalam domba, lalu domba yang sudah dipanggang dimasukkan secara utuh ke dalam bagian tubuh unta ini. Biasanya makanan unta sumbat ini disajikan di acara pernikahan atau untuk tamu kehormatan. Berbicara tentang makanan, di berbagai wilayah di dunia ini ada berbagai jenis makanan yang diolah dari berbagai bahan yang berasal dari tanaman atau hewan. Dan ada berbagai keyakinan soal kehalalan suatu makanan. Tapi walaupun ada pandangan soal haram dan halal, bagi setiap orang yang percaya, semua makanan adalah halal. Dalam 1 Timotius 4 ayat 4-5 ini tertulis, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jelas dinyatakan di sini bahwa semua makanan adalah halal kalau diterima dengan ucapan syukur, dikuduskan oleh firman Tuhan dan doa. Tidak ada makanan yang tidak halal. Jadi pada hakikatnya semua bisa dimakan tanpa menimbulkan dosa. Tapi tentu saja kita tidak lantas asal main makan semua makanan. Jangan sampai karena semuanya halal, maka kita tidak mengendalikan hawa nafsu makan kita dan tidak mempertimbangkan kesehatan tubuh kita. Makan tetap perlu memperhatikan berbagai hal dengan bijaksana. Makan akan menjadi berdosa apabila kita rakus atau memakan makanan hasil curian atau tidak membagikan makanan kepada orang yang sangat membutuhkan. Dalam Yakobus 4 ayat 17 tertulis, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Makan perlu diatur agar berdampak baik bagi diri kita secara jasmani, dan selain itu tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kalau karena makanan kita, maka orang lain menjadi lemah imannya kepada Kristus, maka sebaiknya kita tidak makan makanan tersebut di depan orang yang lemah imannya itu. Jangan sampai karena makanan, hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk berdoa, bersyukur dan menguduskan setiap makanan yang kita makan dengan kuasa firman Tuhan. Naikkanlah syukur kepada Tuhan untuk makanan yang ada tersedia buat diri kita setiap hari. Sekalipun makanan itu sederhana, lauk seadanya, syukuri itu dan berdoalah agar makanan itu menjadi berkat buat tubuh kita. Semua binatang dan tanaman ciptaan Tuhan adalah baik dan tidak haram untuk dimakan. Tapi sekali lagi, kita perlu mempertimbangkan dan bijaksana dalam hal makanan. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita berkonflik dan membuat hidup menjadi sulit karena makanan. Yang paling utama adalah hidup kita ini, biarlah menjadi kehidupan yang berkenan di mata Tuhan, supaya Tuhan bersukacita dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mengerti dan menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah baik dan tidak ada satupun yang haram. Semuanya halal ketika kami menerimanya dengan ucapan syukur dan berdoa menguduskannya dengan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak berputar-putar dalam hal-hal persoalan makanan, tidak berdebat dan berkonflik soal-soal apa yang kami makan, tapi mengerti akan hal yang utama yang seharusnya ada dalam hidup kami,
yaitu agar hidup kami ini senantiasa berkenan kepada Tuhan, dengan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami semakin hari, semakin sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Sepanjang hari ini kami mohon berkat perlindungan Tuhan. Berkatilah kami dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Setiap pergumulan, persoalan kami mau bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Dalam segala perkara kami percaya Tuhan turut bekerja, memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk menanggung semuanya dan menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.